Saya punya mimpi, kita punya kapal, kita tangkap ikan di Karimata, nelayan dapat uang dari yang harga yang gratis itu. Dan mimpi saya sebelum meninggal, kita masih makan anak yatim, habis Quran, orang duafa seluruh Indonesia dari hasil ikan Karimata. Alhamdulillah, setelah kemarin melakukan safar ke Pulau Karimata, di mana di sana banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang bisa kita ambil sebagai ibroh, menjadi pelajaran untuk kita pribadi. Dan Masya Allah, ketika nyampe di sana, kita disambut dengan adik-adik bersolawat, menyambut Ustaz Lukman Hakim, menyambut Ustaz Randy Saputra. Masya Allah, yang membuat saya terharu tuh ketika sampai di sana, adik-adik tuh kayak happy banget gitu kan, senang banget. Jadi bersolawat, kayak ada abang, ada ustadz, jadi ada kakak. Jadi itu kita yang capek di perjalanan pun ketika melihat adik-adik bersolawat terus nyambut kita dengan gembira, dengan senang, itu pun jadi semangat lagi gitu. Jadi capeknya hilang, terbayarkan. Mata-mata keikhlasan mereka tuh itu nampak. Jadi mata-mata yang gak pernah dilihat sama orang lain. Jadi ketika kita melihat mata mereka tuh, bawaannya kita nih pengen sekali mensupport mereka ini dengan cara apa sih yang bisa kita support. Kalau untuk tenaga kita habiskan untuk mereka sekali gitu. Nah ini puncaknya gitu loh. Kami bagi-bagi snack, bagi-bagi kue, bagi-bagi roti gembul. Nah jadi kalau adik-adik itu di sana ngeliatin roti gembul, yang saya ingat pertama kali namanya itu Akram. Jadi si Akram ini ngeliat roti gembul. Jadi yang ngeliat roti gembul isinya coklat. Wah coklat gitu ya. Wah keju gitu dia. Enak tuh gitu dia. Jadi kalau pandangan dari saya tuh, si Akram ini kayak nggak pernah ngeliat coklat, kayak nggak pernah ngeliat keju gitu. Saking sampai berliur-liur kalau bahasa ngeces, kalau bahasa kita tuh. Jadi sampai ngeces ngeliat keju sama keju lumer-lumer gitu kan. Ya Allah, Nabi, ini ana yang kurang bersyukur atau ana yang dicabut nikmat syukurnya sama Allah gitu kan. Nah, jadi setelah kita bagi-bagi roti gembul, bagi-bagi snack, jadi kita dari BMI inisiatif untuk fundraising buku. Kita open donasi, masuklah sekitar udah hampir kalau sampai pakai tanggal terakhir saya ke 2000 buku. Kita cuman melalui WA, melalui story WhatsApp dan Instagram, alhamdulillah terkumpul sekitar 2000 buku untuk adik-adik kita di Pulau Karimata. Jadi malam itu kita melakukan serah terima simbolis buku ke Kapten Eko sama adik-adik kita beberapa di sana. Malam itu malam terakhir kami ketemu sama adik-adik, karena besok subuhnya kami udah harus pulang. Jadi malam itulah kami melepas kebahagiaan bersama adik-adik. Jadi malam terakhir itu ya kami memanfaatkan benar untuk bersengkrama sama adik-adik. Jadi mengingat ekspresi mereka, mengingat kebahagiaan mereka gitu kan. Melihat mereka bahagia itu ya mungkin ya memang ini yang dinamakan ketika kita bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka kita sesungguhnya sedang mengantri untuk dibahagiakan oleh Allah. Ya kita yang memberi tapi kita yang bahagia gitu. Setelah malam itu kami bercengkrama, terus perpisahan lah bahasanya kan, perpisahan sama adik-adik. Udahlah, mereka adik-adik yang 9 yang 10 itu mereka pulang ke rumah malam-malam, tapi dikawal sama
sama abang-abang dari dusun mereka kawal balik ke rumah mereka masing-masing. Ya, alhamdulillah setelah itu kami packing, persiapan tidur, terus persiapan istirahat. Di besok subuh kami udah harus berangkat. Kita nih diperjalankan jauh-jauh, ujung-ujungnya disuruh balik. La'allahum yarji'un. Amat sangat beruntunglah orang yang pernah berjalan kemana-mana jauh gitu, pernah salah, pernah bermaksiat, pernah melawan Allah, pernah tidak percaya Allah, tapi sebelum mati dipilih Allah untuk mengenal Dia gitu. Untuk jatuh cinta kepada Sang Pencipta, jatuh cinta kepada Allah dengan dibarengi semangat yang menggebu-gebu untuk menebus dosa di masa lalu. Itulah orang paling beruntung, karena hidayah itu mahal. Dan saya tadi malam pun kayak mau jaga-jaga jarak gitu sama anak-anak, kayak merasa berdosa gitu. Ya Allah, anak-anak ini bisa jadi pembela aku, tapi bisa juga jadi penuntut aku nanti di hari kiamat. Kalau tak ada yang kita kerjakan nih untuk mereka nih, kalau mereka nanti sampai tak kenal sama Allah, tak tahu siapa nabinya, siapa Tuhannya, kalau kita yang diam-diam dan tak peduli, bisa jadi diazab Allah, dituntut Allah. Dan saya yakin Allah Rabbul Alamin tak mungkin tinggal diam. Dunia dan seisinya akan bergerak, akan ketarik. Karena yang sangat saya rasakan dan saya lihat di sini adalah ketulusan. Orang-orang di sini tulus, orang-orang di sini ikhlas. Insya Allah akan lahir peradaban besar juga. Dan saya yakin semua kita yang ada di sini masing-masing berazam dalam hatinya, aku akan dukung, aku akan support, aku akan buat lakukan yang terbaik. Bisa jadi kawan-kawan, amalan-amalan kita di pulau terpencil ini yang justru diterima Allah dan jadi pembela kita nanti di padang mahsyar. Mungkin amalan kita di kota tak ada nilainya gitu, karena sibuk pencitraan, sibuk dengan penilaian makhluk. Sini tak ada sinyal, kita interaksi dengan alam, interaksi dengan pencipta. Insya Allah dari pulau ini akan lahir ulama-ulama besar, akan lahir orang-orang soleh, akan lahir ahli-ahli Quran, akan lahir orang-orang yang hatinya lembut, akan lahir pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah. Hari ini kita berazam, semoga Allah takdirkan kita bisa lakukan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya dan Pulau Kalimantan ini. Insya Allah kapal amal soleh akan segera diwujudkan Allah. Kapal amal soleh ini nanti akan berlayar bukan hanya di Pulau Kalimantan tapi di seluruh dunia insya Allah, untuk menjembatani kebaikan-kebaikan, menemukan orang-orang baik dan membantu orang-orang baik untuk ketemu orang baik yang lain, sehingga nanti di padang mahsyar kita semuanya akan saling bersaksi di hadapan Allah, saling bersaksi di hadapan Allah, saling bercerita bahwasanya kita pernah sama-sama di sini. Tanah yang kita injak hari ini, pasir yang kita sentuh, anak-anak yang kita ajak kenal Allah dan Rasulnya, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Bahagianya mereka itu akan mereka ingat sampai mereka besar, dan mereka nanti akan jadi orang hebat, orang besar yang juga akan membahagiakan orang-orang lain di pulau-pulau yang lain.